Film ini diawali dengan makhluk tak terlihat dengan nafas yang berat berjalan menembus salju. Dia mencapai sebuah peternakan dan masuk ke kandang domba. Saat domba-domba ribut dan panik, ada seekor domba roboh disaksikan domba-domba lainnya. Diiringi alunan musik Natal yang mengalun dari sebuah radio. Peternakan itu adalah milik pasangan suami istri Maria dan Ingvar. Mereka hidup bersama dengan tenang mengelola peternakan mereka. Pada suatu hari, saat membantu seekor domba melahirkan, mereka tercengang melihat bayi domba tersebut mengalami kelainan. Keduanya lalu membawa bayi domba itu ke dalam rumah dan merawat serta memperlakukannya seperti anak sendiri. Mereka memberi nama anak domba itu Ada. Sejak saat itu, Maria sering bermimpi aneh. Dan mimpinya, dia diterangi sekumpulan domba yang melihat ke arahnya. Sejak saat itu pula, seekor domba yang merupakan induk Ada selalu mendatangi rumah mereka dan mengembik di luar jendela kamar Ada. Maria selalu mengusir domba tersebut. Hingga suatu saat, Maria dan Ingvar baru pulang dari peternakan mereka. Mereka tidak menemukan Ada di rumah. Mereka mencarinya kemana-mana. Akhirnya mereka menemukan Ada sedang bersama induknya. Saat mereka membawa Ada pulang, induk domba itu membuntuti mereka yang membuat Maria marah. Dia meneriaki domba tersebut dan menyuruhnya pergi. Singkat cerita, di suatu jalan sepi dekat peternakan, sekelompok orang menghentikan mobil dan menarik seorang pria bernama Petur dari bagasi dan membuangnya di tepi jalan. Setelah itu, mereka pergi dan Petur berjalan ke arah peternakan. Hari itu, Maria bermimpi lagi. Dalam mimpinya kali ini, dia melihat sekawanan domba bermata merah yang menyeramkan. Maria terbangun. Dia mendengar induk Ada mengembik di luar rumah. Dia lalu mengambil senapannya dan membunuh domba itu lalu menguburkannya. Petur yang baru sampai di peternakan menyaksikan kejadian itu. Petur ternyata adalah saudara laki-laki Ingvar yang juga pernah tinggal di peternakan tersebut. Ingvar mengajaknya untuk makan bersama. Mereka memperkenalkan Petur kepada Ada. Petur tercengang. Ada adalah sesosok anak domba yang bisa berdiri seperti manusia dan berlengan kiri manusia. Maria dan Ingvar bahkan memakaikan baju padanya. Saat hanya berdua, Petur bertanya pada Ingvar apa yang sebenarnya terjadi. Ingvar menyuruh Petur untuk tidak ikut campur karena itu adalah kebahagiaan mereka. Petur pun akhirnya tinggal bersama mereka, namun risih dengan keberadaan Ada. Dia memberitahu Ingvar bahwa Ada adalah binatang dan bukan anak manusia. Ingvar tidak mau membicarakannya. Saat Ingvar dan Maria sedang tertidur, Petur membawa Ada keluar rumah untuk menembaknya. Tetapi dia tidak bisa melakukannya. Saat Maria terbangun dan tidak menemukan Ada, dia menemukan Ada tertidur bersama Petur di kursi ruang tamu. Singkat waktu, Maria membawa Ada ke kuburan anaknya yang sudah meninggal. Dari nisannya, diketahuilah bahwa nama Ada diambil dari nama anaknya dahulu, yaitu Ada Ingvarsdottir. Petur menjadi semakin akrab dengan Ada, bagaikan seorang paman dengan keponakannya. Kadang Petur mengajaknya naik traktor, kadang mengajaknya memancing. Hari itu, mereka mengadakan pesta di rumah sampai mabuk.
Ada yang tidak nyaman berjalan keluar rumah bersama dengan anjingnya. Ada melihat makhluk yang ada belum pernah lihat sebelumnya. Ada pun berlari ketakutan dan masuk ke gudang. Sementara anjingnya menyerang makhluk itu. Makhluk itu pun langsung membunuhnya. Sementara itu, Ingvar sudah sangat mabuk dan mau beristirahat. Saat akan tertidur, ada datang dan ikut tidur di pelukan Ingvar. Petur mencoba merayu Maria, tapi Maria menolaknya. Petur lalu berkata bahwa dia melihat Maria menembak induk Ada, dan tampaknya itu merupakan sebuah ancaman bahwa dia akan memberitahu Ingvar dan akan hal itu. Dengan cerdiknya, Maria berhasil menjebak Petur ke dalam sebuah ruangan dan menguncinya. Di keesokan paginya, Maria mengantar Petur ke halte bus dan memberinya uang agar dia bisa pergi. Sementara itu, Ingvar yang sudah bangun membawa Ada berjalan-jalan ke padang rumput. Tak lama kemudian, Maria kembali ke rumah. Dia tidak menemukan Ingvar dan Ada. Saat dia mencari keluar rumah, dia mendengar suara tembakan. Dia lalu berlari menuju ke arah asal suara. Ingvar tertembak di tenggorokannya. Sesosok makhluk berkepala domba jantan berbulu dengan tubuh manusia telah menembaknya. Ingvar terkapar dan Ada menangis memeluknya. Makhluk itu mendekat dan memegang tangan Ada, lalu membawanya pergi ke arah pegunungan. Maria mendapati Ingvar yang hampir mati. Dia bertanya apa yang terjadi dan di mana Ada. Maria tidak pernah mendapatkan jawabannya. Dan film pun berakhir. Jadi guys, gimana menurut kalian tentang film yang satu ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe.